Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang
berkat-Mu Amin. yang sudah Kau siapkan buat kami semua hari ini. Nanti doa firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Palino. Terima kasih. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan siang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Dan hanya Engkau sajalah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biar kiranya pujian-pujian kami, doa kami boleh naik ke hadirat-Mu dan boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau Bapa. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Biar kiranya boleh menjadi sukacita, menjadi damai sejahtera bagi kehidupan kami. Engkau urapi hamba-Mu, biar kiranya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan alaskan doa ini. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan kepada Tuhan. Itu semua karena kemurahannya dalam setiap kehidupan kita. Dan saya bersyukur hari ini diberikan waktu dan kesempatan pertama-tama kepada Tuhan Yesus dan kepada Bapak Gembala di tempat ini. Biar kiranya firman pada siang hari ini boleh kita meteraikan dalam kehidupan kita, baik bagi saya maupun bagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Ya, kalau boleh kita flashback dalam perjalanan kehidupan kita maupun perjalanan kehidupan gereja kita. Pada tahun kemarin kita merayakan Natal dengan tema berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saya yakin dan percaya baik hamba-hamba Tuhan di tempat ini ketika memberikan tema untuk Natal itu dapat ilham daripada Tuhan. Karena apa? Ketika saya merenung tema kita Natal tahun ini, tahun kemarin diimplementasikan pada tahun ini, sepertinya kena ya saudara ya. Karena biasanya ketika kita Natal kita mendapatkan tema dan hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan mengambil ayat tema tersebut, itu menjadi satu pegangan dalam kehidupan kita untuk di tahun yang baru. Ketika tema firman Tuhan ini pada Natal tahun kemarin kita boleh implementasikan dalam kehidupan kita, apa yang terjadi dalam tahun ini? Yang pertama, kalau boleh saya flashback, 1 Januari 2020 itu banjir di mana-mana ya saudara. Dan banjir itu sepertinya tidak masuk akal ya. Karena saya ingat adik saya telepon, dia katakan, rumah lu banjir gak? Dan itu yang membuat saya agak sedikit, banjir. Karena
pemukiman saya, blok saya itu lebih tinggi daripada blok-blok yang lain. Tetapi pada saat saya lihat, benar, ternyata sampai tanggulnya rata semua ya. Dan saya lihat di blok yang sebelah itu sudah parah. Saya pikir, ini baru pertama kali nih kayaknya di komplek ini, atau mungkin di semuanya ya, sampai banjir seperti itu. Dan yang kedua adalah pada saat di awal Maret Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada warga negara kita yang terkena COVID-19 pada awal Maret. Dan di situ hampir semua rata-rata, baik orang percaya maupun tidak, sepertinya panik ya saudara ya. Kalau kita lihat di supermarket di mana-mana orang sampai ngantri beli beras, beli apa segala, jadi kayak semacam panik dengan situasi yang ada. Tetapi saya bersyukur ketika tema Natal tahun kemarin berkata bahwa kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia. Dan ketika pandemi ini terjadi hampir kurang lebih sekarang 7 bulan, apakah kita masing-masing sudah berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan perlindungan Tuhan? Ini hanya kita saja yang bisa mengetahui ya, pribadi lepas pribadi. Tetapi firman Tuhan siang hari ini saya berikan judul adalah hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana dalam menghadapi segala situasi pada tahun ini. Kita mau buka di Mazmur 90 ayat 12. Mungkin ayat ini sudah hamba-hamba Tuhan di tempat ini atau jemaat sudah pasti tahu firman Tuhan ini. Saya bacakan Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan pada siang hari ini terdapat di Mazmur dengan perikop Allah tempat perlindungan yang kekal. Ini doa Musa ya tuh, doa Musa kepada Tuhan. Kalau kita lihat sebelum ayat 12, ini doa Musa kepada Tuhan yang berkata di ayat ke-10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Artinya pada tahun-tahun ini segala sesuatu terjadi musibah, baik bencana alam, banjir, pandemi, COVID-19 dan lain sebagainya yang belum terselesaikan. Kita harus boleh mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di ayat ke-12 ini berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ketika saya coba cari kata-kata sedemikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu keluarnya sedemikian itu artinya adalah sebegitu. Jadi kalau dicontoh, air danau itu sedemikian jernihnya sehingga dapat terlihat ikan-ikan yang berenang di dalamnya. Jadi kalau firman Tuhan berbicara mengenai ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, artinya sebegitu kita harus menghitung hari-hari kita. Apakah hari ini kita melakukan kebaikan? Apakah hari ini kita melakukan dosa dan lain sebagainya? Kita harus patut merefleksikan diri kita. Saya yakin dan percaya, baik saya maupun saudara, pasti sehari pun juga pasti akan melakukan dosa ya, baik dalam perkataan maupun perbuatan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan siang hari ini kita diajar
untuk coba merefleksikan, mereview apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita harus diajar menghitung hari-hari kita sedemikian. Apa yang sudah kita lakukan, baik bagi sesama kita, orang Kristiani, sepelayanan, ataupun orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu yang harus kita pelajari, baik bagi saya maupun saudara-saudara. Dan di ayat selanjutnya, firman Tuhan berkata bahwa hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bahwa ketika kita diajar untuk menghitung hari-hari kita sedemikian, bercermin perilaku kita, perbuatan kita, tutur kata kita, dan lain sebagainya, firman Tuhan selanjutnya kata bahwa hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Ini pun juga tetap saya meteraikan dalam kehidupan saya. Apakah saya mempunyai hati yang bijaksana dalam pelayanan, dalam bekerja, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan di sini katakan bahwa ketika kita boleh menghitung hari-hari kita sedemikian, kita bisa memperoleh hati yang bijaksana. Tetapi hati yang bijaksana ini tidak hanya gampang saja kita terima atau kita beroleh. Kalau saya mengutip atau saya garis bawahi kata-kata bijaksana secara bahasa etimologi ya. Etimologi adalah kayak cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal usul untuk kata. Bijaksana itu adalah orang yang memiliki sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa, sehingga memancar keadilan, ketauladan, dan kebeningan hati. Jadi hati yang bijaksana seperti itu. Jadi kita bisa menyikapi setiap keadaan. Kita boleh ambil contoh. Kita boleh buka di 1 Raja-Raja pasal 3. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat ke-8 sampai 10. Perikopnya adalah doa Salomo memohon hikmat. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 10. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Artinya dalam kehidupan kita, ketika sesuatu terjadi menghimpit sekali, atau bahkan kita ngerasa wah nggak ada jalan keluar, tidak ada salahnya kita meminta hikmat seperti yang Salomo katakan. Bahwa ketika situasi sedang terjadi, apa yang Salomo boleh lakukan? Apa dia memakai kekuatan dia sendiri? Tetapi di firman Tuhan di sini katakan bahwa dia berdoa kepada Tuhan meminta hikmat. Dan di ayat ke-10 Tuhan katakan baik di mata Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya di sini mempunyai masalah, pergumulan, atau bahkan himpitan berbeda-beda. Tetapi satu yang boleh kita samakan adalah kita memohon hikmat kepada Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi, tetapi kita boleh interpretasikan atau kita boleh lakukan action seperti yang dilakukan oleh Salomo. Karena ketika kita melakukan doa kepada Tuhan, meminta pertolongan hikmat yang daripada Tuhan, itu adalah baik di mata Tuhan. Dibandingkan kita harus mencari jalan keluar yang lain ya Bapak Ibu Saudara. Karena menurut Tuhan, ketika kita menjadi alatnya Tuhan, menjadi anak-anaknya Tuhan, cara satu-satunya yang terbaik dalam kehidupan kita berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat yang daripada Tuhan.
Dan selanjutnya adalah kebijaksanaan itu berarti mampu melihat sudut pandang Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya ketika segala sesuatu terjadi, hati yang bijaksana ini kita boleh lihat dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Ketika segala sesuatu terjadi, jangan pakai pemikiran kita, tetapi kita boleh pakai sudut pandang Tuhan. Karena apa? Karena ketika seperti itu, kita mengetahui tindakan terbaik apa yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Terkadang lama ya saudara ya. Kita pengennya cepat, kayaknya ini lebih baik dan lain sebagainya, tetapi menurut sudut pandang Tuhan tidak baik. Makanya firman Tuhan katakan bahwa ketika kita mengetahui sudut pandang Tuhan melalui hati kita yang bijaksana, kita tahu tindakan terbaik apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan juga kebijaksanaan sejati itu tidak berasal dari filosofi ya saudara. Mungkin ada kebijaksanaan filosofi siapa, serta ide manusia, bukan. Kebijaksanaan yang kita lakukan adalah kebijaksanaan yang dari firman Tuhan. Oleh karena itu, saya coba mau mengambil, ada beberapa sebenarnya kebijaksanaan yang dari firman Allah. Tapi saya mau mengambil 3 saja. Kita boleh baca di Matius 7. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Ini adalah hati yang bijaksana pertama. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini hati bijaksana yang pertama. Firman Tuhan katakan adalah mendengar dan melakukan. Di firman Tuhan ada katakan pendengar dan pelaku firman. Ketika kita mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita belum mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetapi baik saya maupun saudara juga bisa belajar bahwa ketika kita mempunyai hati yang bijaksana, kita mau mendengarkan dan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena itu adalah baik di mata Tuhan. Dan yang kedua, kita boleh baca di Amsal 6. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Nanti saya minta tolong untuk Bapak Felki, boleh bacakan Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kita boleh belajar dari semut, bahwa kita harus menyikapi keadaan yang akan datang, dan kita harus coba memiliki persediaan. Itulah hati yang bijaksana. Terkadang iman, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tolong, tetapi tidak ada tindakan, tidak ada hal yang kita mau lakukan. Sama saja kita seperti pemalas. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita bisa belajar dari semut. Mereka tidak ada pemimpin, bahkan pengatur atau penguasa, tetapi mereka bisa menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi kita juga harus belajar mempunyai hati yang bijaksana, karena dengan hati yang bijaksana kita berdoa kepada Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan hikmat dalam setiap kehidupan kita. Dan di ketiga, kita boleh baca di
Amsal 14 ayat 15. Nanti saya minta dengan kasih untuk Bapak Ali bacakan Amsal 14 ayat ke-15. Amsal 14 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ada amin saudara? Amin. Bahwa orang yang bijak, hati yang bijak memperhatikan langkah-langkahnya. Kita ingin dalam kehidupan kita Tuhan selalu memonitoring langkah-langkah kita. Tapi kita tetap diberikan kebijaksanaan, berikan hikmat oleh pada Tuhan untuk tetap memperhatikan langkah-langkah kita. Jangan langkah-langkah kita menjadi hal yang tidak berkenan kehadiran Tuhan. Kita mau setiap langkah-langkah kita dimanapun kita berada boleh menjadi garam dan terang. Dan kita boleh lanjut di Yeremia 10, menyambung Amsal 14-15 ini. Yeremia 10 ayat ke-23. Yeremia 10 ayat ke-23. Firman Tuhan katakan, "Aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya." Firman Tuhan tadi katakan bahwa orang bijak memperhatikan langkah-langkahnya. Ketika kita mempunyai sesuatu rencana, boleh artinya apa ya? Kita mempunyai rencana dalam kehidupan kita dan lain sebagainya. Itu orang bijak, memperhatikan langkah-langkahnya. Tetapi firman Tuhan di sini katakan bahwa tetaplah Tuhan yang menentukan jalan kehidupan kita. Oleh karena itu apa? Ketika tadi Salomo, kalau saya boleh kembali lagi tadi yang ke awal, ketika Salomo menghadapi situasi seperti itu, dia melakukan tindakan yang baik di mata Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan untuk diberikan hikmat. Oleh karena itu, kita juga sebagai anak-anak Tuhan meminta kepada Tuhan hikmat, sehingga menghadapi situasi seperti ini. Sudah berjalan 10 bulan, berarti minggu depan kita akan berjalan di bulan ke-11. Kita boleh belajar menghitung hari-hari kita sedemikian, sehingga hati yang bijaksana yang Tuhan mau dalam kehidupan kita boleh kita lakukan. Seperti yang tadi yang pertama adalah kita boleh mendengar perkataan Tuhan dan melakukan. Kita juga boleh belajar dari semut. Ketika pada musim panas dan musim panen dia sudah menyiapkan segala sesuatunya. Artinya ada tindakan. Tetapi tindakan kita disertai dengan doa kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita boleh memperhatikan langkah-langkah kita, masa depan kita dan lain sebagainya. Tetapi kita punya satu Allah yang kuasa, yang menentukan jalan kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan siang hari ini kita boleh belajar, kita boleh menghitung hari-hari kita, apa yang sudah kita lakukan selama tahun ini. Apakah kita tetap berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan, menantikan perlindungan Tuhan, atau kita cuek bebek saja. Tetapi firman Tuhan siang hari ini, baik bagi saya maupun juga bagi saudara, kita boleh mempunyai hati yang bijaksana, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bersyukur. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah baik di mata Tuhan. Terkadang di mata manusia kayaknya nggak begini Tuhan, tetapi kita mau belajar mempunyai hati yang bijaksana, melihat dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Ketika kita melihat dari sudut pandang Tuhan, kita yakin dan percaya satu tindakan akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu yang terbaik. Terima kasih. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang untuk pemain musik. Kita menaikkan pujian untuk Tuhan.